Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Yahya Ayasi, mahasiswa semester 1 program studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Di awal kita akan membahas terlebih dahulu apa itu paragraf. Ada beberapa definisi oleh para ahli kebahasaan mengenai paragraf. Yang pertama, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atau sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Yang kedua, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Yang ketiga, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik pula. Tanpa adanya sebuah keteraturan dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam paragraf, sebuah artikel atau karya tulis akan membuat tulisan itu tidak akan terasa dan akan membuat pembacanya merasa bingung. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan. Kalimat dalam suatu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Yang kedua, koherensi. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi tentang hal yang sama pula. Yang ketiga yaitu pengembangan. Pengembangan yaitu gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan yang akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat yang harus berkembang dalam suatu paragraf. Selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat dari paragraf, ini harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan yakni paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran yang jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran yang lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Nah, jadi dalam kesatuan ini hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua yaitu kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan antara kalimat itu mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti penghubung serta perincian dan urutan pikiran. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat jelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi paragraf. Paragraf mempunyai berbagai macam fungsi. Di antara beberapa fungsi paragraf yaitu 1. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh si penulis. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat.
dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi tokoh, topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat yaitu memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Yang terakhir yaitu dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Selanjutnya kita akan membahas kerangka paragraf. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya kita menyusun kerangka paragraf terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah penyusunan paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Jadi sebelum memulai, kita menentukan tema terlebih dahulu. Tema apa yang kita buat, kita cocokkan sesuai keinginan kita. Yang kedua yaitu menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dan dasar paragraf. Yang ketiga yaitu menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Dan yang keempat, menuliskan kerangka paragraf yang terdiri dari tema, judul, dan pikiran utama yang nanti akan dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis paragraf. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan isi, dan yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, dan yang terakhir yaitu jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Kita pertama akan membahas terlebih dahulu jenis paragraf berdasarkan isi. Jadi di dalam itu terdapat paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek pelaku, waktu, kejadian, serta alur cerita. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni dirangkai dalam urutan waktu baik berupa alur maju atau alur mundur, berisi tentang peristiwa yang menceritakan suatu perbuatan atau tindakan, mempunyai unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Pada paragraf ini, ciri yang paling mudah kita tandai yaitu dengan cukup banyak kalimat langsung, serta penulisannya mempunyai gaya yang kreatif dan berestetika, sehingga bisa membuat bacaan itu semakin menarik. Paragraf narasi. Leonita Cantika adalah anak bungsu dari 6 orang bersaudara, lahir di Bandung tanggal 3 November 1992. Nita, biasa ia dipanggil, lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil yang bertugas di Departemen Agama, sementara ibunya adalah seorang pedagang. Ketika Anita lahir, ayahnya sudah memasuki masa tua, yakni 51 tahun. Yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Paragraf deskripsi ini bisa ditandai dengan ciri-ciri antara lain. Paragraf ini menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu dengan memakai panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengucapan, dan perabaan. Hal-hal yang digambarkan dari objek berupa ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian. Dalam jenis paragraf ini sering ditemui kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kata sifat. Kita lihat contoh paragraf deskripsi sebagai berikut. Meja yang dibelikan ayah untuk Ari sebagai hadiah ulang tahun telah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tingginya kurang lebih dari 75 cm dengan lebar sekitar 50 cm dan panjangnya 15 meter. Meja berwarna coklat muda ini terlihat sangat cocok dengan ruang belajar Ari yang sedikit gelap. Meja ini mempunyai 2 lemari, yang satu sebelah kiri dan yang satunya sebelah kanan. Dengan adanya penyangga kaki, membuat meja ini nyaman dipakai untuk belajar. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni terdapat
pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan. Tidak berunsur mengajak atau mempengaruhi, berupa paragraf informatif, artinya bisa memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Biasanya paragraf ini mempunyai rincian data yang jelas untuk mendukung informasi yang disampaikan. Contoh paragraf eksposisi. Organisasi membutuhkan kerjasama yang kuat supaya dapat berjalan dengan baik, seperti layaknya sebuah mobil yang bergerak dikarenakan mesin mobil dan komponen-komponen lainnya saling bekerja sama. Organisasi juga membutuhkan suatu komponen-komponen seperti ketua organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan anggota kelompok. Mereka inilah yang menggerakkan organisasi. Seperti pada sebuah mobil, bila satu saja tidak ada atau rusak, akan menghambat jalannya mobil, bahkan tidak dapat jalan sama sekali. Begitu pula dengan organisasi, semua pihak mempunyai fungsi dan tugas tertentu yang akan membantu jalannya organisasi. Bila salah satu dari mereka tidak ada atau tidak bekerja, bahkan bagian yang paling kecil seperti anggota pun sangat penting kedudukannya di dalam organisasi. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yakni kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan si penulis. Pendapat yang disampaikan biasanya berupa suatu hal yang dapat menarik pembacanya dan menciptakan kontroversi di dalam masyarakat. Disertai dengan kalimat-kalimat yang jelas berupa alasan yang kuat dan didukung oleh fakta. Contohnya data statistik, grafik untuk lebih meyakinkan pembacanya. Dan diakhiri dengan kesimpulan yang logis dan berlandaskan gagasan utama yang disampaikan di awal kalimat. Contoh paragraf argumentasi yaitu biaya pendidikan di Indonesia sangatlah mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tetapi tetap saja para murid harus membayar beberapa biaya untuk keperluan sekolah, seperti baju, buku, dan lain-lain. Mahalnya biaya pendidikan ini tidak hanya sebatas pada sekolah dasar saja, tetapi hingga di perguruan tinggi. Bahkan biaya untuk menempuh pendidikan di kampus amatlah sangat mahal, karena pemerintah tidak memberikan bantuan langsung kepada perguruan-perguruan tinggi. Banyak anak-anak yang sudah lulus dari SMA lebih memilih untuk mencari pekerjaan saja daripada melanjutkan di perguruan tinggi. Akibatnya pendidikan Indonesia tidaklah merata dan hanya terkonsentrasi kepada orang yang mampu saja. Sedangkan bagi orang yang kurang mampu, pendidikan tinggi hanyalah sebuah angan. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Adalah paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu generalisasi. Adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Yang kedua yaitu analogi. Analogi adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama. Yang ketiga yaitu kausalitas, yaitu pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola sebab akibat. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi, seperti kesimpulan uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Kita akan memulai terlebih dahulu paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Contoh dari paragraf pembuka yaitu, siapa yang tidak mengenal kota Yogyakarta? Kota Gedung ini memiliki sejumlah tempat wisata
yang sudah dianggap ikonik oleh wisatawan. Tempat-tempat tersebut antara lain Candi Prambanan, Pantai Parangtritis, dan Malioboro. Kota ini kini mempunyai sejumlah tempat wisata yang baru yang patut dikunjungi. Tempat-tempat wisata tersebut beberapa diantaranya dapat dijumpai di pusat kota Yogyakarta. Yang kedua yaitu paragraf pengembang. Paragraf pengembang adalah paragraf yang berfungsi untuk mengembangkan isi wacana atau pengembangan ide-ide dari subtopik pembicaraan. Contoh dari paragraf pengembang yaitu pohon kelapa dapat dimanfaatkan mulai dari daun, batang, hingga tandan bunga kelapanya. Batang pohon kelapa misalnya dapat digunakan sebagai kayu untuk rumah dan perabotan rumah tangga. Dari daunnya dapat dijadikan sebagai bahan pembuat anyaman seperti janur, ketupat, dan keranjang. Adapun tandan bunga kelapa dapat digunakan sebagai hiasan dalam acara pernikahan. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf ini yang akan mengakhiri sebuah uraian bisa mengandung macam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan uraian, saran atau harapan, dan penegasan. Yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf yang mengakhiri sebuah uraian yang bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan uraian, saran atau harapan. Contoh dari paragraf penutup yaitu kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah kita selaku manusia janganlah selalu menyalahkan keadaan. Memang terkadang kesengsaraan dan kesusahan yang kita alami disebabkan oleh faktor eksternal di luar diri kita. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita tidak menyalahkan terus hal tersebut dan mulai membenahi diri kita supaya dapat lebih baik lagi di esok hari. Demikianlah penyampaian materi tentang paragraf yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.